Bendungan Komring airnya dalam. Tempat anak belitang bermain cinta. Wah, izinkan saya mengucapkan salam. Semoga kita semua berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Dr. Ian Effendi sebagai guru saya dan guru kita bersama. Korwilnya Dr. Ian, saya hanya menggantikannya. Ya, itu. Kemudian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Oku Timur, Dr. Sugi. Saya sering diskusi karena sama-sama Ketua IDI dan Direktur Rumah Sakit yang lain, para sejawat sekalian, para peserta. Tadi sudah secara panjang lebar Dr. Ian menyampaikan tentang penyakit ginjal kronik, bagaimana cara mengatasinya, kemudian bagaimana cara supaya kita ketahui. Saya ingin melanjutkan sedikit, yaitu mengenai update dari penata laksanaan. Jadi kita sudah tahu penyakitnya, sekarang bagaimana cara kita mengatasinya. Itu yang ingin saya sampaikan. Kembali saya menyampaikan tadi, ternyata penyakit ginjal kronik ini tidak sedikit. Ya, ada yang 10%, ada yang 14% di sini. Ya. Indonesia sendiri, tadi Dr. Ian sudah mengatakan bahwa arti kalau di sini ada 50 orang, berarti lebih kurang 4 orang hati-hati. Ya, penyakit ginjal kronik, dan 2,8% terdapat proteinuria. Itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ian. Kemudian, kalau terjadi penyakit ginjal kronik, ini ancaman yang kita hadapi. Ya. Jadi mati lebih awal, prematur mortality, ini bertentangan dengan keyakinan kita bahwa kematian itu tidak bisa maju dan mundur sedetik pun. Nah, jadi tapi inilah kenyataannya, banyak penyakit ginjal kronik yang meninggal. Apalagi kalau yang sudah cuci darah, dikatakan bahwa kalau sudah cuci darah itu mati itulah. Gitu. Padahal saya selalu mengatakan ada orang yang tidak cuci darah, seger buger ditabrak mobil mati. Ya? Nah, jadi mati itu adalah urusan Tuhan, usaha kita adalah menjelang kematian itu. Kemudian juga disabilitas, kalau sudah cuci darah tentu kemampuan kualitas hidupnya juga berat, ancaman psikososialnya juga sangat berat, dan yang terakhir masalah kos. Bukan hanya keluarga, tetapi pemerintah juga kos. BPJS mengatakan bahwa cuci darah itu adalah 4 besar pengeluaran BPJS. Dapat dibayangkan begitu besarnya akibat dari penyakit ginjal kronik ini. Nah, ini saya ingin sedikit mengulangi apa yang disampaikan oleh Dr. Ian tadi. Posisi kita itu bisa berada di mana saja. Kita bisa ketemu pasien itu normal. Kewajiban kita sebagai petugas kesehatan, setiap orang normal ini harus kita screening untuk mencari faktor risiko. Apakah dia diabetes, apakah dia hipertensi, apakah dia ada penyakit autoimun, apakah dia ada batu, infeksi, itu tugas kita untuk men-screening di saat normal. Kalau kita sudah menemukan risikonya, ternyata Bapak ini hipertensi, maka kita harus melakukan penurunan risikonya. Orang hipertensi harus kita obati, orang DM harus kita normalkan. Tugas kita di sini. Ya. Kalau sudah terjadi damage, kerusakan, ini artinya sudah terjadi proteinuria. Ya. Proteinuria kita harus obati, kita harus slow progression, jadi kita harus atasi. Jadi kita tidak boleh mengatakan, oh tidak apa-apa Bu, ini baru bocor baik, belum rusak nian, gitu ya, tidak apa-apa, tidak boleh gitu. Oh ya Pak itu dok, iya, gitu ya. Sama seperti ini, oh coba cuma hipertensi dok. Hipertensi itu bukan hanya hipertensi. Karena di belakang hipertensi itu ada stroke, ada gagal ginjal, ada gagal jantung. Diabetes apalagi. Kalau kita mengalami diabetes, maka kita akan mengalami komplikasi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya. Kalau sudah terjadi penurunan GFR, tadi Dr. Ian sudah mengatakan, lagi-lagi kita harus mengatasi progresinya, kita mengatasi komplikasinya, dan kalau sudah terjadi gagal ginjal,
ya. Kita harus mempersiapkan untuk melakukan terapi pengganti. Ini yang masih belum bisa kita lakukan di sini. Kalau orang sudah stadium 3, stadium 4, biasanya stadium 4 itu kita sudah harus pasang akses vaskuler. Tapi kalau kita diskusi dengan pasien, dok kalau baca jangan dok. Gitu ya. Pak, Bapak harus cuci darah. Ada jalan lain enggak, Pak? Biasanya gitu kan, ada lain jalan enggak, dok? Aduh itu pintunya tuh buka. Gitu ya. Nah, itu. Jadi begitu. Nah, semakin jauh ke sini, komplikasi akan semakin berat, dan terakhir tentu adalah kematian. Ya. Itu ceritanya. Ini guideline yang ada sampai sekarang, tadi Dr. Ian sudah mengatakan berkali-kali tentang guideline terbaru kita tahun 2024. Alhamdulillah, walaupun masih tahun 2024 sudah sampai ke Oku Timur. Ya, itu hebatnya Oku Timur ya. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana cara kita menata laksana penyakit ginjal kronik. Ada 8 langkah di sini. Tadi semuanya sudah dijelaskan oleh Dr. Ian diagnosisnya, dan sekarang kita diskusi tentang pengobatan. Ya, apa pengobatannya? Bagaimana kita harus melihat bukti dari progresi, bagaimana komplikasinya, bagaimana kita harus merujuknya, bagaimana kita harus melakukan terapi pengganti ginjal. Ya, ini adalah target pengobatan kita. Ya, ada 4 target pengobatan kita. Yang pertama adalah bagaimana mencegah progresivitas penyakit ginjal kronik sehingga menjadi gagal ginjal bahkan pada end stage renal disease. Caranya yang sederhana apa? Ini. Kontrol tekanan darah, kontrol gula darah, modifikasi faktor risiko kardiovaskuler. Kemudian yang kedua, tujuan kita adalah cegah komplikasi dari penyakit ginjal kronik. Komplikasinya apa? Ada yang komplikasi ke tulang yang disebut sebagai CKD-MBD, dan 90% pasien-pasien kita akan mengalami anemi. Ya. Lalu ada terjadi gangguan asam basa dan elektrolit. Kalau kita lihat pasien-pasien kita, kalau sudah gagal ginjal, kalium nanti akan naik. Natrium kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Terjadi asidosis metabolik, dan inilah yang paling sering menyebabkan kematian. Ya, itu harus kita hindari. Yang ketiga, cegah kejadian kardiovaskuler dan kematian. Heart attack, congestive heart failure, stroke, dan yang lain-lain. Untuk diketahui bahwa sebagian besar penyakit ginjal kronik tahap akhir meninggalnya karena serangan jantung. Dan 100% pasien-pasien yang meninggal pada penyakit ginjal kronik, jantungnya tidak berdetak lagi. Ya. Jadi tidak ada yang masih berdetak, masih hidup, tidak ada. Kalau sudah mati ya sudah habis sedikit ya. Nah, ini 3. Kemudian yang keempat, ini yang kadang-kadang kita terlambat, adalah mempersiapkan dialisis atau transplantasi pada waktunya. Saya yakin di sini pun biasanya sudah cuci darah dulu, baru dikirim untuk CDL atau untuk Simino ke Palembang. Padahal seharusnya pada dia gagal ginjal tahap 4, udah Bu, kita siap-siap periksa CDL. Oh jangan dok, jangan didoakan dok, jangan didoakan. Aku nih kalau baca jangan. Padahal di depan itu tadi kan sudah dikatakan oleh Dr. Ian, kalau dia stage 3 kira-kira 4 tahun lagi, stage 5 sekian tahun tadi kan ada. Nah itu. Jadi betul-betul sudah disiapkan, tapi yang namanya kita, kalaupun kita akan mengalami sakit ini pun mungkin akan demikian juga. Ya, kalau pacak jangan, gitu ya. Kalau pacak jangan, bukan kalau jangan pacak, gitu tidak. Kalau pacak jangan, gitu ya. Baik. Nah, ini tadi rumusan dari 4 tadi, kira-kira inilah yang harus kita terapi. Dan ini banyak sekali jalurnya. Ya, nanti kita lihat satu persatu, mudah-mudahan jam 4 baru selesai. Ya. Baik. Nah, yang pertama, tadi ada 4 kan? 4, yang pertama. Apa yang sudah terbukti dikatakan mampu memperlambat progresivitas penyakit ginjal? Ini dia. Nih. Lagi-lagi kontrol gula darah, kontrol tekanan darah harus diberikan ACE dan ARB. Baik pada pasien hipertensi maupun bukan pada pasien hipertensi. Nah, kalau orang-orang generasi saya dan generasi Dr. Ian terutama, kita itu kalau sudah mulai gagal ginjal paling takut memberikan ACE dan ARB. Ingat dulu, jangan beli captopril, jangan beli
Kandasartan misalnya, sartan. Padahal sebetulnya guideline-nya seperti ini. Syaratnya adalah kita harus cek dua hal. 2 minggu setelah pemberian ACE dan ARB itu cek urium kreatinin dan cek kalium. Kalau dia tinggi, itu harus kita stop. Bahkan sekarang, paradigma baru, kalau dia tinggi, tidak boleh di stop, tapi berikan obat anti kalium. Itu ya, kali ini. Yang kemungkinan bisa menurunkan progresivitas penyakit ginjal itu adalah ini, diet rendah protein, diet lemak, atasi anemi. Kemudian yang kira-kira harus kita jaga adalah dehidrasi, IV kontras, antibiotik yang sembarangan, obat-obatan, dan yang terakhir adalah harus kita jaga jangan sampai hal ini terjadi. Jadi kalau saya biasanya ada pasien DM, hipertensi, 3 hal yang saya sarankan. Atasi gula darah, atasi hipertensi, batasi protein. Mak mano cara membatasi protein? Kaget kita bingung, ya. Tak jalan ya. Oke, nah ini. Tadi Dokter Ian sudah ngomong pada hampir terakhir tadi, ngatasi gaya hidup. Gaya hidup itu inilah, ya. Kami kemarin nyanyi, makan, oh itu untung tidak sakit ginjal, ya. Karena Dokter Ida lah cara pengobatannya apa? Nyanyi. Nah, nyanyi gembira, tensi turun, ya, gula naik, gitu ya. Baik. Apa modifikasi gaya hidup kita? Yang pertama aktivitas fisik. Tadi Dokter Ian sudah jelaskan, ya. Kemudian yang kedua berat badan tadi, tidak boleh terlalu gemuk. Kalau terlalu gemuk masuk pintu tidak masuk. Kalau terlalu kurus kena angin goyang, ya. Yang ketiga jangan merokok. Kata Cak Lontong, berhenti merokok, ya. Jadi berhenti dulu baru merokok, maksudnya begitu, ya. Dan yang keempat kita harus merujuk ke orang yang memang menata laksana ini dengan baik. Ini manfaat langkah per hari, 1000 langkah per hari. Meningkatkan kesehatan jantung, membantu menurunkan tekanan darah, memperkuat paru-paru, menstabilkan gula darah, membantu mengurangi stres, menurunkan berat badan, memperkuat tulang otot. Nah, jadi kalau saya sudah melaksanakan, kita bisa melakukan 10.000 langkah dan dapat duit. Bagaimana caranya? Rajin-rajin visite. Ya, keliling, kalau saya ukur. Kalau keliling Rumah Sakit Muhammad Husin itu di atas 5.000, di bawah 5.000. Kalau pasien kita kurang, kita visite pasien numpang gitu ya. Itu. Ya, yang kedua ini yang penting. Protein intake. Ya, di sini dikatakan bahwa kita harus menurunkan sampai 0,8. Bahkan kalau perlu, kita harus melakukan low protein diet dengan suplementasi dari asam amino atau ketuk asid. Nah, ini yang harus saya tegaskan bahwa saya balik ini, ketuk asid ini harganya mahal kan, 8.000, 7.000 ya, mereknya macam-macam, ada ketos, prorenal, ketosteril gitu ya. Ini baru bermanfaat kalau kita melakukan low protein diet. Karena apa? Karena tugasnya itu mengganti protein. Yang sering tanpa kita sadari, kita bebaskan pasien yang makan protein, kita unjuk dia ketos, 2 bulan kemudian dia protes, dok, aku lah beli obat mahal-mahal, ternyata sama baik. Karena kita lupa membatasi makan protein. Ya, ini batasan kita. Ini kira-kira kalau umur berat 50, 40 gram, 70, 56. Apa baik cara kita membatasinya seperti ini. Nih, ya kalau dia makan telur, fish, meat, itu 6-8 gram protein per 1 ons. Kalau dia minum susu, 8-10. Ya. Kalau dia makan kacang-kacangan, 7-10. Kalau dia makan nasi, beras, itu 3-6. Ya. Sayur-sayuran itu 2-4. Bayangkan baik kalau kita harus memberikan dia 40 gram, 3 kali sehari. Ya. Jadi dia coba mulai makan setengah telur, kemudian setengah gelas susu, kemudian ditambah nasi. Mudah-mudahan bagus. Apa yang paling banyak adalah ikan dan telur.
pasien-pasien kita sering selama ini image-nya yang paling kita pantang itu adalah daging dan ayam, kan daging kolesterol otaknya. Jangan makan kuningnya dok, makan putihnya, padahal putihnya itulah paling banyak protein. Jadi kita balik, ya putihnya tidak boleh. Ikan aku cuma makan ikan gabus dok, alhamdulillah ikan gabus itulah yang paling tinggi proteinnya. Ya. Jadi biasanya saya selalu menganjurkan silahkan makan ikan tapi sedikit saja. Satu jenis sedikit. Kalau makan telur makan setengah. Kalau pengen makan ikan siko, boleh 5 iko ikan seluang. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang garam. Bagaimana dengan garam? Ini makanan yang paling susah kita hindari. Ya. Ini dianjurkan banyak, jangan banyak garam, jangan banyak. Tapi aku sudah ngomong ya kemarin waktu simku bahwa rendang itu adalah makanan yang paling disenangi seluruh dunia. Pempek adalah cemilan yang paling disenangi seluruh dunia nomor 2. Sekarang mak mano kalau rendang dan pempek tidak pakai garam. Siapa yang nak makan? Gitu ya. Nah, jadi silakan makan pempek, makan rendang, tidak usah pakai garam. Letak baik garam di telunjuk. Jadi sambil makan garam, tunjuk gini ya. Kalau garamnya habis, keringat gitu ya. Nah, itu. Jadi itulah caranya, tapi ini sangat penting. Ya. Karena ada penelitian dikatakan ada orang-orang Eskimo yang tidak mengenal garam, tekanan darahnya rata-rata 110/70. Gitu. Nah, ini manfaat kalau kita bisa diet, rokok, tadi manfaatnya banyak sekali. Ya. Ini akibatnya sehingga terjadi penyakit ginjal kronik. Ya. Dan ternyata yang paling berat untuk di atas itu adalah kalau di luar negeri alkohol, merokok, kemudian healthy diet. Ini tidak mudah. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi soal merokok tadi. Mungkin sudah pernah ada melihat ini. Dilihat, tanyanya. Mana? Masih merokok? Slide? Masih. Nggak takut mati, katanya kan. Kejam deh, nggak takut mati. Jawabnya, kalau mati kan ada korek. Ah, benar juga kan? Jadi, inilah orang-orang yang merokok itu seperti ini ya. Ya, nah sekarang tekanan darah. Ya, tadi sudah lifestyle, sekarang tekanan darah. Tadi sudah dijelaskan Dokter Ian bagaimana mengatasinya, bagaimana membedakan antara tekanan di bawah 140 dan di bawah 160. Ternyata manfaatnya sangat besar dan kita mengatakan bahwa tadi ini semakin tekanan darah kita atur, tidak teratur, untreated hypertension, kemungkinan GFR-nya akan semakin turun. Ini cara kita mengatur tekanan darah, lagi-lagi ini batasi garam, aktivitas fisiknya ditingkatkan, ini targetnya, ya. Kemudian obatnya adalah ACE dan ARB. Kalau tidak ada bisa kita tambahkan yang lain, dihidropyridin, kalsium channel blocker atau ARB. Ya. Nih. Nah, ini mengenai RAS inhibitor ACE dan ARB. Rekomendasinya adalah sangat direkomendasikan pemberian ini baik dengan diabetes atau tanpa diabetes, dan syarat yang lain jangan sekali-kali dikombinasikan. Itu nomor 4. Ya. Avoiding any combination antara ACE, ARB, dan direct renin inhibitor. Karena sangat dikatakan berbahaya gitu ya. Bagaimana cara mengatur? Tadi sudah hipertensi, gula darah ya, hipertensi. Yang kedua, bagaimana cara mengatur gula darah? Ya. Yang pertama, kita ketahui bahwa tadi Dr. Ian juga sudah menjelaskan diabetes itu sangat mempengaruhi komplikasi kardiovaskuler, termasuk penyakit ginjal kronik. Kemudian ini yang kadang-kadang kita lupa, nomor 2. Pada penyakit ginjal kronik, pada pasien-pasien DM, mudah terjadi hipoglikemi. Bahkan obat-obatnya juga harus kita atur ulang. Kadang-kadang kita lihat metformin masih sampai stadium 4, stadium 5, obat-obat sulfonylurea, glimepiride segala macam itu masih, padahal itu sudah tidak dianjurkan lagi. Ya. Targetnya adalah kurang dari 7. Kemudian ini ya, metformin hanya boleh pada pasien-pasien stadium 3 sampai stadium 3. Sulfonylurea dan insulin itu harus diatur lagi dosisnya. Jadi kita pengen menurunkan, jangan sampai terjadi hipoglikemi. Right? Apa tidak mau deh? Ini ya.
Aturannya seperti ini. Nah, ini obat-obatnya. Untuk yang first line, metformin diberikan kalau dia kurang dari 30 tadi. Ini kan, ini kalau kurang dari 45, reduce dosis, kurang dari 30, di stop. Kalau dialisis, harus di stop. Sekarang obat yang lagi betul-betul in itu adalah SGLT2 inhibitor. Kalau yang di atas 30, dia terbukti dapat memperlambat progresivitas dari penyakit ginjal kronik. Sedangkan obat-obat yang lain itu dapat semua diberikan dengan penyesuaian dosis. Ya, dengan penyesuaian dosis, kecuali yang metformin tadi. Nah, itu baru satu, kita masih 4. Jam berapa ini sudah? Ya? Kalau kada makan ini, ya sejam-sejam ini. Ini yang nomor 2, yang menyebabkan pasien-pasien kita itu obatnya jadi banyak nih. Dok, mana dok? Aku ini tidak boleh minum. Makan obat bela setengah liter katanya kan, minum dikit gitu ya. Ini obat-obat yang harus kita berikan. Ini pengaturan garam, lagi-lagi tadi ya, harus batasi garam, kemudian berikan diuretik kalau perlu. Kemudian kalium tinggi, hati-hati. Terjadi hiperkalemi, harus kita batasi diet. Dietnya adalah diet rendah kalium. Apa dia kalium yang paling banyak? Buah-buahan. Buah-buahan apa? Buah-buahan yang segar. Jadi kalau makan buah, silakan buahnya direbus, kaliumnya akan hilang. Jadi pisang rebus, ya, timun rebus, ubi rebus, semangko, ya, mana yang rebus? Itu, ya. Tapi ada beberapa buah-buah itu yang relatif kalium agak rendah, silakan, tapi makannya sedikit. Hindari NSAID. Tadi kita berpikir jangan-jangan di sini kan banyak orangnya kan lebih banyak di pertanian, badan pegel-pegel terus, pegel linu, dia tidak pernah makan NSAID, tapi makan jamu pegel linu. Nah, di Taiwan penyebab utama gagal ginjalnya adalah pengobatan tradisional, Mei Huang namanya. Sejak di stop itu 30% dia turun. Tidak tahu kita di sini, nanti kita lakukan penelitian ya, insya Allah. Ya. Kemudian metabolic acidosis itu sediknat kita berikan. Ini juga setelah 3 tahun pasien cuci darah biasanya mulai sakit-sakit tulangnya, mulai memendek dari tulangnya. Ini seharusnya kita berikan phosphate binders. Apa dia? Itulah osteokal, oskal, kalsium karbonat dan yang lain-lain. Ya. Dan coba dilihat pasien-pasien kita yang cuci darah itu kadang-kadang osteokalnya itu udah numpuk di rumah, tidak dimakan. Karena apa? Karena dia harus dikunyah makannya dan terasa seperti kapur. Paling tidak lemak, makan kapur, tidak kasih sirihnya. Ya, jadi kasih sirih gitu ya. Ini, kalsium mimetik masih jarang kita berikan. Dan juga yang sangat penting ini adalah mengatasi aneminya. Yaitu dengan memberikan EPO, sekarang sudah ada yang kita sebut sebagai HB stabilizer. Ya, ada lagi obat pil nanti, mudah-mudahan tidak nyuntik lagi. Tapi yakinlah semua obat baru jangan dihayalkan dulu, karena harganya pasti mahal dan tidak ditanggung oleh BPJS. Ya. Baik, ini nomor 3. Apa dia nomor 3 ini? Banyak pula kan. Mengatasi komplikasi kardiovaskuler. Lagi-lagi merokok, diet, mengatur berat badan, olahraga, atasi hipertensi, proteinuria, diabetes mellitus, dislipidemi, anemi, dan yang lain-lain. Termasuk ini dapat di sini ada pemberian aspirin, dan terutama dislipidemi itu pemberian statin. Ya, statin itu sangat penting. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apa yang harus kita berikan kepada pasien-pasien kita penyakit ginjal kronik mulai dari awal, tetap gaya hidup, kemudian obat-obatannya ini jadi first line terapinya adalah SGLT2 inhibitor. Ini juga masih sangat mahal dan alhamdulillah belum masuk BPJS. Kemudian ini RAS sudah masuk, statin sebagian besar sudah masuk, ya, simvastatin, tapi atorvastatin biasanya dengan hasil lab. Alhamdulillah ini sudah dapat kita berikan. Kemudian pengobatan target tadi, DM-nya, kemudian pemberian MRRA, kalsium channel blocker untuk mengatasi tekanan darah, diberikan aspirin tadi, kemudian lakukan penata. Nah, ini pertanyaannya, kapan kita harus merujuk? Disinilah pentingnya
tugas para teman-teman di primary care, di puskesmas, FKTP. Ya, karena pasien-pasien itu akan datang ke kita. Jangan pasien-pasien datang mual-mual diobati, katanya, oh ini mah bae. Banyak pasien ngomong, dok, aku nih ke dokteran itu dia ngomong mah bae. Padahal aku cuma galak dia ngomongin mah itu kalau malam, mah. Ya, gitu ya. Nah, itu. Ya, kapan kita lakukan itu adalah ini. Pertama, kalau proteinurianya positif. Yang kedua, kalau terjadi hematuri yang tidak bisa dijelaskan. Yang ketiga, kalau sudah terjadi diabetes dan makroalbinuria, terjadi batu, kemudian penurunan fungsi ginjal, dan susah mengontrol tekanan darah. Kalau sudah ada ini, sudah 2 obat, 3 obat, kita berikan obat anti hipertensi, tidak merujuk, kita konsulkan ke dokter penyakit dalam. Di sini ada banyak dokter penyakit dalam. Ya. Kalau nanti biasanya dokter penyakit dalam akan mempertimbangkan apakah dia akan merujuk ke konsultan ginjal hipertensi atau tidak. Ya. Dia pikir-pikir, dokter Dedi belum tamat, kaget baiklah kita rujuk. Gitu ya. Kalau dokter Dedi sudah tamat, boleh. Ya. Ini. Idealnya kita turunkan itu kalau sudah GFR-nya kurang dari 30. Ini sudah wajib, sudah merah dia. Ya. Sudah merah, sehingga kembali ke gambar dokter Ian tadi, ya. Ini refer ini. Itu rujuk. Walaupun dia masih normal, tadi dokter Ian mengatakan kalau sudah ada albuminuria positif, itu harus kita mulai rujuk semuanya, ya. 30. Dan ini juga, di mana peran teman-teman di puskesmas itu sangat besar, ya, di sini. Ya. Kalau sudah di sini kita lihat terjadi penurunan fungsi CKD stage 2, stage 3, di sini peran kita sangat bagaimana kita menjaga faktor risiko supaya akan dia jangan sampai ke atas. Ya, jangan sampai ke atas. Ini ya. Nah, yang terakhir nomor 4, kapan kita sudah harus melakukan dialisis? Kapan? Ya, kalau sudah terjadi beberapa hal ini, ya, gagal ginjal, ada serositis, artinya ada efusi, gangguan asam basa, gangguan elektrolit, dan mulai gatal-gatal, kan sering gatal-gatal, kemudian kontrol cairan darah, kontrol tekanan darah, lalu terjadi penurunan status gizi, terjadi gangguan kognitif, sudah mulai ngaco-ngaco ngomongnya gitu ya. Dan biasanya ini GFR-nya 5-10. Jadi bukan 15 itu langsung cuci darah. 5-10 kalau sudah mulai ada gejala ini, ya kita sudah mulai harus cuci darah. Persiapkan kalau pada orang-orang yang ingin transplantasi ginjal, itu harus lebih awal. Dan sekarang disampaikan bahwa kita sudah mulai melakukan transplantasi ginjal lagi, ya, untuk pasien-pasien BPJS, itu sebagian besar, 90% mungkin, itu gratis. Ya, sedikit sekali yang dibiayai. Ini timingnya sama, ini indikasinya sama, ini yang terbaru, ini kira-kira gambarannya hampir sama dengan yang tadi. Ini dari Pernefri 2013, memang hal-hal yang seperti ini yang harus kita jaga. Nah, yang terakhir, apa jenis-jenis renal replacement terapi yang harus kita lakukan? Kita tahunya kan cuci darah. Tadi direktur ngomong kita kekurangan, banyak yang antrian. Kalau kita semata-mata bicara tentang hemodialisis, sampai kapanpun tetap akan kekurangan. Ya, oleh sebab itu kan sebetulnya ada 3. Transplantasi ginjal, peritoneal dialisis, dan hemodialisis. Nah, orang yang paling banyak dulu ya melakukan peritoneal dialisis itu adalah saudara-saudara kita di Belitung. Awal-awal dulu banyak sekali yang melakukan CAPD. Kenapa? Karena waktu itu belum ada HD. Sekarang sudah HD, orang yang paling banyak melakukan HD itu ya orang Belitung juga. Nah, itu ya. Jadi tetap seperti ini, dan sampai sekarang pun yang peritoneal dialisis yang di luar kota yang paling banyak itu tetap saudara-saudara kita di Belitung. Tapi yang transplantasi rasanya belum ada ya. Eka. Oh, gagal itu. Ya. Jadi dia bukan hanya gagal ginjal tapi gagal transplantasi ya. Ya, ini yang ideal itu adalah ini. Sulit, tapi masalahnya sulit mencari donor, dan kita harus makan imunosupresan terus-menerus, dan
risiko infeksi. Kalau saya tidak salah, EK itu dia ada komplikasi makan imunosupresan. Jadi dia tidak bisa makan, akhirnya apakah ada komplikasi atau dia tidak patuh. Itu yang harus kita jaga betul, ya. Peritoneal dialisis itu bagus, ya. Mandiri, hidup lebih normal, fluktuasinya ringan, tapi ada risiko peritonitis, harus ganti dialisis 3 sampai 5 kali sehari. Ini yang jadi permasalahan pasien biasanya, "Dok, ganti 4 kali sehari cairannya, Dok." Gitu ya. Saya tanya dengan pasien, "Bapak makan berapa kali sehari?" "Makan 3 kali sehari, Dok, ngemil 2 kali." "Pernah enggak Bapak mengeluh?" "Aduh, sering banyak sekali makan." Enggak pernah kan? Kalau kebutuhan kita, jadi harus kita motivasi, inilah kebutuhan kita. Ya, 5 kali sehari. Kalau hemodialisis, ya, bagus, mudah karena harus ke rumah sakit, tapi risiko infeksinya sama saja, trombosis juga sering, tapi tetap harus 2 kali seminggu tidak bisa bekerja. Jadi ini risiko-risikonya. Kalau kita lihat gambarnya sama, mungkin kita sudah tahu semua, yang berperan di HD itu adalah sebetulnya ini, ginjal pengganti, namanya dialiser. Yang lain ini sebetulnya alat-alat pengaturnya. Jadi kalau bapak-bapak mau di rumah misalnya beli bayi yang ini, yaitu puter dewek, ditiup kuat gitu ya, nah, ini bisa gitu ya. Tapi mungkin cepat juga. Kemarin ada yang sudah portable, dibawa kemana-mana. Dulu berapa tahun yang lalu ada yang dibuat baju, tapi sekarang kayaknya gagal, tapi yang penting itu portable, jadi kalau dia jalan naik spur tinggal pasang gitu. Syaratnya cuma satu, ada listrik. Ya, belum, saya tanya bisa nggak pakai baterai, pakai power bank gitu, belum bisa. Nanti mudah-mudahan pakai power bank bisa. Ya. Sedangkan peritoneal dialisis juga lebih sederhana, hanya memasukkan cairan ke dalam rongga peritoneum. Yang bekerja itu sebetulnya yang menjadi dialisernya itu adalah peritoneumnya ini. Disaring, keluar, jadi 4 kali sehari, keluar, masuk 2 liter. Beratnya Dok, 2 liter. Kamu bayangkan kalau orang hamil itu 9 kilo. Jadi plasenta dengan bayi itu lebih kurang 9 kilo dibawa kemana-mana. Jadi kalau ada bapak-bapak yang ngomong berat, bayangkan berapa beratnya ibu hamil. Itu apalagi kalau malam ditambah lagi berat bapaknya. Gitu, itu lebih berat lagi ya. Ya, ini kira-kira gambarannya. Nah, apa perbandingannya kalau kita mau lihat ya, ini. Kelebihan HD sudah lebih tersosialisasi dengan baik, tidak harus setiap hari. Pemberian FA mudah, pasien tidak perlu repot sendiri. Kekurangannya, kualitas hidup kurang, tidak bebas, risiko infeksi kurang, penurunan ini. Kencing lebih cepat berhenti dia kalau HD. Kalau kita CAPD, kencingnya itu lebih lama dia. Ya, heparinisasi, kelelahan di hari dialisis. Kelebihannya, ini RRF lebih lambat, dapat hidup lebih normal, survivalnya lebih baik, ya. EPO-nya berkurang, tidak perlu heparinisasi, tidak perlu dicoblos-coblos. Ya. Sedangkan kekurangannya ini, malnutrisi, karena protein yang keluar dari peritoneal dialisis lebih banyak, tidak cocok untuk orang tertentu, risiko peritonitis, butuh ketelatenan yang tinggi, risiko hiperkremi dan obesitas. Nah, sedikit mumpung ingat, untuk pembatasan protein tadi, itu hanya pada pasien-pasien yang belum melakukan dialisis. Kalau sudah dia cuci darah, dia boleh makan malah berlebihan. Karena keluarnya protein dari cuci darah itu 1 gram, kalau dia CAPD itu lebih kurang 2 gram per hari. Jadi kalau perlu dia makan telur 6 sehari, atau 10 sehari, itu boleh. Ya, supaya proteinnya tidak kekurangan. Nah, ini transplantasi ginjal yang juga sangat baik, ya. Jenis donor ginjal, donor hidup, donor jenazah, syarat donor sehat dan cocok, syarat penerima cocok, risiko penolakan jaringan. Tetap ada risiko. Karena kita hidup ini selalu ada risiko. Kalau takut risiko katanya mati saja, ya. Ada pula risiko mati. Kena cacing, gigit cacing, tanah, segala macam. Nah, itu ya. Baik. Nah, sebagai kesimpulan, ingin saya ulang lagi bagaimana bahwa niat kita untuk mengobati orang itu tidak lain adalah mencegah progresivitas dari penyakit ginjal, mencegah komplikasi kardiovaskuler, dan mempersiapkan kalau memang terpaksa juga dia harus lakukan dialisis dan transplantasi. Kapan kita harus merujuk? Kalau terjadi proteinuria dan hematuria, kalau diabetesnya sudah mengalami makroalbuminuria, terjadi batu yang cukup banyak, penurunan fungsi ginjal yang cepat, kemudian kontrol tekanan darah yang tidak bisa dilakukan, dan GFR 30.
Yang terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah pantun lagi. Nah, itu. Dari Belitang ke Martapura, dari Martapura lanjut ke Baturajo. Ya. Sangat senang kami datang bersama Anda karena kami sudah disambut dengan sukacita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.